Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sidang jamaah salat Isya, insyaallah sebentar lagi tarawih dan begitu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memilih kita menjadi orang-orang yang mampu melangkahkan kakinya menuju ke rumah Allah dalam rangka melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Dan juga insyaallah Allah istiqamahkan kita menjadi orang-orang yang terus melaksanakan qiyamul lail dengan melaksanakan salat tarawih dan witir secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Selanjutnya salawat beserta salam mari terus kita sampaikan, kita bacakan, kita kirimkan kepada Rasul Muhammad SAW. Karena sesungguhnya Allah dan malaikat Allah sendiri juga berselawat kepada Rasul. Dan sebab itu kita sebagai orang yang beriman pantaslah dan sewajarnya dan berhak selalu untuk berselawat kepada Rasul. Kenapa? Karena begitu mulianya beliau dalam rangka mengingat kita sebagai umatnya. Sidang jemaah yang berbahagia, alhamdulillah, mungkin ini tanpa terasa kita sudah malam ke-8 daripada bulan Ramadan, di mana kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya daerah kita masih diberi kesempatan untuk bila bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Kita bisa bayangkan betapa sedihnya kalau Allah menghendaki kita tidak bisa berjamaah seperti ini. Seandainya pandemi itu ada di tempat kita, maka sungguh kita tidak akan bisa berjamaah seperti ini. Kalaupun kita bisa, kita harus memperkuat diri, maka sungguh kita akan berhadapan dengan melanggar peraturan-peraturan pemerintah, bahkan melanggar dengan syariat. Sebab itu, mari terus bersyukur kepada Allah dan terus memohon kepada Allah untuk terus kita beribadah selagi kita punya kesempatan dan diberi kesempatan untuk melakukan jamaah yang seperti ini. Sidang jemaah yang berbahagia, pada malam yang berbahagia ini kami mengajak sedikit mengkaji tentang betapa Allah pernah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udah. Sesungguhnya Allah tidak malu menciptakan makhluk yang terkecil bahkan hina seperti yang lalat. Allah sampaikan bahwa amal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Sementara orang beriman lagi akan menyatakan bahwanya hak Allah. Di balik ciptaan Allah itu ada hikmah. Di balik ciptaan lalat itu ada manfaatnya dan sebagainya. Adapun orang-orang kafir, maka mereka akan mengatakan bahwa amal ladzina kafaru yaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Lupa Allah yang bekerja mau lalat nampu dan manfaat dan sebagainya. Gara-gara lalatnya ikut orang kafir kepada orang kafir sendiri. Gara-gara lalatnya malah dapat menyesatkan sebagian dan dapat mengkafirkan sebagian. Tapi sebagian yang lain insyaallah dengan lalatnya akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang berbahagia, hari ini uronyo kelamanyo dari Desember sampai uronyo Allah kembali rumah tambah makhluk yang luar biasa, makhluk yang hanya ciptakan dengan kasat mata, makhluk yang betul-betul punya uronyo lagi Allah pegang kepada orang yang beriman, maka akan bertambah imannya kepada Allah, akan terus berdoa, akan terus beribadah, akan terus berusaha dekat dengan Allah. Karena yakin bahwa hanya Allah lah yang memberi makhluk tersebut, mengirim makhluk tersebut, dan Allah pula yang akan mengambil, mengantar kembali ke tempatnya.
Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu mengatakan inna lillah, kita ini adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah kita akan kembali. Dan orang-orang beriman adalah orang-orang yang percaya apa yang pernah disampaikan Rasulullah. Apabila ada wabah, ada makhluk yang di tempat itu membahayakan dirimu, maka kamu jangan ke tempat itu. Hindarilah tempat itu. Pindahlah dari takdir yang jelek apabila kamu harus ke situ, kepada takdir yang baik. Tidak kamu ke tempat itu. Dan sebaliknya, pada saat kamu tertimpa musibah ada di dalam kelompok tersebut, maka kamu jangan melarikan diri membawa penyakit tersebut atau membawa makhluk tersebut ke tempat lain. Dan itu orang beriman melakukannya karena yakin bahwa perintah Allah itu adalah benar, karena perintah Allah itu adalah betul. Dan yakin bahwa orang yang lalat yang digebukan oleh Allah, ular yang digebukan oleh Allah, apapun yang digebukan oleh Allahnya, yang adalah pasangan daripada makhluk yang lain. Walaupun tanya orang yang anak ilmu, orang tapi kan dikatakan lagi tanya betapa lekat benda-benda yang sebetulnya jihad terpancur lagi tanya. Tapi Allah berkirim makhluk lain, berkirim makhluk yang ubud berupa kuman, bakteri dan sebagainya, maka dipancur. Hanya bisa terbayangkan pun yang terpancur kadang-kadang pada saat mengkarat lagi tanya, mengkarat terpancur letak lampu dalam keadaan kering dan sebagainya. Tapi yang pancur itu lampu dan adalah bakteri-bakteri, bukan dikubati, bukan dipancur dan sebagainya. Itu adalah ciptaan Allah. Allah kepegatnya adalah supaya kita yang utama iman bahwa bina pun yang Allah pegat di muka bumi hanya mendapat makhluk pun yang berhukum. Tetapi sidang jemaah yang berbahagia, betapa banyak orang Islam kadang-kadang yang ingkar, betapa banyak orang kafir yang ingkar, betapa banyak orang-orang yang tidak percaya dengan firman Allah, maka keingkarannya akan bertambah. Dia tak ingkar ke begitu kepegang makhluknya adalah makhluk yang cukup luar biasa, walaupun kecil, walaupun tak nampak dilihat, tetapi bisa membuat orang dalam 14 hari bisa langsung tidak bisa bernafas. Makhluknya dalam dahulu bisa langsung diserang paru-paru dan tidak akan mampu diobati. Dan bahkan yang hakikatnya virus COVID-19 sudah ditemukan 10 tahun yang lalu. Tapi pada saat 10 tahun yang lalu belum begitu berbahaya. Dia tidak mencari mangsa. Mungkin Dr. Masaji dikirim oleh Allah menjadi sebuah tentera yang agung. Tapi Ronyo kaji ke tentera Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekuatan yang luar biasa, bisa membunuh sampai 150.000 manusia di dunia ini. Betapa luar biasa karena menyerang semua manusia. Sebab dan sidang jemaah yang berbahagia, hanya lain bertanya yang harus kita lakukan adalah yang pertama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pertama katanya mempercayai yang gaib. Ronyo secara kasar kata Tuhan kita kata nama Allah yang luar biasa, yang bisa membunuh, yang bisa menjadi penyebab seseorang harus meninggal, yang bisa menyebabkan seseorang menanti tinggal menunggu kematian, depresi di dua dalam keadaan sadar, dia tinggal tetap nampak 3 tetap 2 lega langsung meninggal. Yang kedua, kita sebagai orang yang beriman setelah percaya kepada yang gaib, bertugas kita adalah untuk melaksanakan solat yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang diawali dengan berwudu, bersuci. Ini adalah pembuktian bahwa orangnya memandu guru dibuktikan bahwa cara satu-satunya menghindari penyakit itu adalah dengan cara bersuci. Raja orang tahu dibolong mata muka. Hanya dalam Islam hiu ada gerak muka pada saat itu mainnya, tapi jarak gerak. Ini pembuktian bahwa orangnya diakui oleh siapapun. Ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Diurah jarak, diurah muka dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mari kita bersedekah. Mari terus bertanya membayar zakat. Karena dengan zakatnya dan dengan bersedekahnya dapat membuat orang itu panjang umur, sehat badan, mudah rezeki, jauh dari wabah, jauh dari penyakit. Yang selanjutnya yang keempat, mari terus kita tingkatkan berselawat kepada Rasul. Karena sesungguhnya Allah menjanjikan siapapun yang berselawat kepada Rasul, maka Allah akan membalas selawat tersebut 10 kali lipat. Dan insya Allah di bulan Ramadan ini akan Allah gandakan menjadi 70 kali lipat lagi. Selanjutnya yang keenam, sidang jamaah, mari kita terus beristighfar.
kita mengkaji diri kita, memuhasabah diri kita, betapa besarnya dosa yang telah kita berbuat kepada Allah dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita bisa menghitung tiap detik Allah terus memberi rahmat dan nikmat berupa oksigen kepada kita. Sementara kita nyawa padun pokoknya yang tidak ingat kepada Allah, padun jiwa tidak ingat kepada Allah, padun jiwa yang tidak pokoknya khusus untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sebabnya hanya dengan beristighfarlah kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, baik yang tersengaja ataupun yang terlupakan di lagi jawaban. Sidang jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan dengan cerita singkatnya, ini harus diyakini betul-betul bahwa apapun yang Allah ciptakan di muka bumi, olehnya Allah ciptakan COVID, walaupun dengan perantara manusia, karena sebagian ulama memprediksi bahwa nyo adalah senjata biologis yang diciptakan oleh manusia. Itu adalah ciptaan Allah yang diberi perantara melalui kaum kafir. Dia ada manfaat bagi kita. Ulun yang pertama, ulun yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga ada ulun yang kafir, ulun yang tidak beriman. Mudah-mudahan dengan kita awalnya iman kepada Allah, bertambah beriman kepada Allah, karena Allah akan disebutkan dalam Al-Quran tentang hanaruko, hanamale Allah diciptakan lalat, karena sesungguhnya lalat atau nyamuknya ternyata bermanfaat bagi kita. Nyamuknya mampu menghancurkan makhluk benda-benda yang ternyata sebetulnya tidak boleh, tapi dengan lalatnya maka banyak benda-benda yang sebetulnya menjadi urusan ternyata diselesaikan oleh lalat ini sendiri. Bukan oleh umpur, bukan oleh umpur dan sebagainya, dengan lalat yang pancur dan sebagainya, dibaliknya kerugian-kerugian. Mudah-mudahan sedang jemaah yang berbahagia, dan manfaat bagi diri sendiri dan juga benar manfaat bagi sidang jemaah yang berbahagia. Juga yang dapat disampaikan. Dan akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.